Assalamualaikum teman-teman. Muhammad teladanku, ketabahan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan kisah pekan lalu. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari mereka semakin kuat, geram orang Quraisy. Semua gangguan dan siksaan kita seolah tidak berpengaruh apa-apa. Sangat mengherankan. Gerutu yang lain sambil menggelengkan kepala. Ketika suasana bertambah panas, Utbah bin Robi'ah berdiri. Semua orang memandangnya dan menunggunya. Kalau jalan kekerasan tidak membuahkan hasil, sudah saatnya kita mencoba cara lain, kata Utbah. Suaranya pelan dan tenang. Kalau kalian setuju, aku akan bicara dengan Muhammad dan menawarkan beberapa hal menarik kepadanya. Apakah kalian setuju? Setelah terdiam sejenak, akhirnya orang-orang Quraisy itu pun setuju. Coba laksanakan usulmu. Kami bersedia memberi apa saja asal Muhammad mau bungkam, kata mereka. Utbah bin Robi'ah pun menemui Rasulullah. Anakku, katanya lembut, engkau adalah orang terhormat. Namun kini, engkau membawa soal besar sehingga masyarakat kita tercerai-berai. Sekarang, dengarlah. Kami menawarkan kepadamu beberapa hal. Mungkin sebagiannya bisa engkau terima. Anakku, kalau yang engkau inginkan adalah harta, kami siap mengumpulkan dan memberikan harta kami sehingga engkau akan menjadi seorang yang paling kaya. Kalau engkau ingin kedudukan, akan kami angkat engkau sebagai pemimpin sehingga kami tidak akan mengambil keputusan tanpa persetujuanmu. Kalau engkau ingin menjadi raja, akan kami nobatkan engkau menjadi raja kami. Jika engkau diserang penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan sendiri, akan kami biayai pengobatannya dengan harta kami sampai engkau sembuh. Rasulullah terdiam sejenak. Utbah merasa kata-katanya yang berbunga itu seolah menguap tanpa jejak ke udara. Teman-teman, apa yang akan Rasulullah katakan? Apakah beliau akan menerima tawaran menarik ini demi kemajuan Islam sehingga umatnya tidak lagi dikejar dan disiksa? Rasulullah lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran surat Fussilat mulai dari ayat pertama. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya, serta tidak mendengarkan. Mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Quran Surat Fussilat ayat 1-5. Rasulullah terus membacakan ayat-ayat lanjutannya yang menuturkan tentang Rasulullah yang hanyalah seorang pemberi peringatan, tentang gunung-gunung yang kukuh, tentang penciptaan langit dan 7 lapisannya, tentang azab petir yang menimpa kaum Samud,
tentang ngerinya nasib kaum kafir yang menolak wahyu dari Allah. Ayat-ayat itu begitu mempesona Utbah, sampai ia lupa pada apa yang telah dia tawarkan kepada Rasulullah. Hatinya semakin hanyut. "Cukuplah Muhammad, cukuplah sekian saja," seru Utbah. Ia diam sejenak, lalu kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau dapat menjawab selain yang tadi engkau baca?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Utbah terpana. Jadi, inilah Muhammad, pikirnya. Laki-laki ini bukanlah orang yang ingin memiliki gunungan harta, kedudukan, kerajaan, dan sama sekali bukan orang sakit. Ia hanyalah orang yang ingin menunjukkan kebenaran dan mengajak orang kepada kebaikan. Ia mempertahankan tugasnya dengan baik sekali, dan ia tadi mengucapkan kata-kata penuh mukjizat. Begitulah teman-teman, akhirnya Utbah bin Robi'ah kembali dengan tangan hampa. Para pembesar Quraisy pun kecewa karena Rasulullah menolak tawaran mereka. Kemudian, penganiayaan dan siksaan terhadap kaum muslimin pun berlanjut dan semakin ganas. Teman-teman, gangguan terhadap kaum muslimin semakin berat dari hari ke hari. Bahkan, beberapa orang gugur karena disiksa terlalu keras. Berdasarkan wahyu dari Allah, Rasulullah pun memerintahkan agar mereka berhijrah. "Wahai Rasulullah, kemana kami akan pergi?" Rasulullah menasihati agar mereka pergi ke Habasyah, yang rakyatnya menganut agama Kristen. Tempat itu diperintah oleh seorang raja dan tidak ada orang di sana yang dianiaya. Itu bumi yang jujur, sampai nanti Allah membukakan jalan untuk kita semua. Demikian sabda Rasulullah. Mematuhi perintah Rasulullah, berangkatlah rombongan pertama kaum muslimin ke Habasyah pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian. Rombongan itu terdiri atas 12 orang pria dan 4 perempuan. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka meninggalkan Mekah, menyeberangi laut ke benua Afrika dan tiba di pantai Habasyah. Seperti yang dikatakan Rasulullah, Najasyi, Raja Habasyah itu memberikan mereka perlindungan dan tempat yang baik. Teman-teman, kelak ketika mendengar bahwa orang Quraisy tidak lagi menyiksa kaum muslimin, mereka kembali pulang. Namun, ternyata berita itu tidak benar. Di Mekah, keadaan justru semakin buruk bagi kaum muslimin. Mereka pun berangkat kembali ke Habasyah. Kali ini dengan jumlah rombongan yang lebih besar. Terdiri atas 83 orang pria dan 18 wanita dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Teman-teman, Umar bin Khattab duduk termenung di rumahnya. Di seluruh Mekah, tidak seorang pun yang mampu melunakkan hati Umar. Ia begitu cepat naik hitam dan garang. Ia tidak pernah luluh oleh rayuan gadis-gadis penghibur setiap kali ia mendatangi para penjual homer. Ia tidak pula pernah terbujuk ikut bergabung dengan para pejalan malam yang suka bergerombol di pelataran rumah sambil mendengarkan para penabuh rebana. Segalanya tidak mampu melembutkan kekerasan hatinya yang suka bertindak garang dan menakutkan. Namun kini, ia tengah duduk termenung sendiri. "Hamzah, apa yang terjadi padamu? Engkau menaklukkan dan mempermalukan Abu Jahal, temanmu sendiri. Apa yang membuatmu jadi seperti itu? Bahkan, engkau telah berani meninggalkan agama nenek moyang kita dan bergabung dengan Muhammad.
Ini jelas akan membuat para pengikut agama baru ini menjadi sombong dan besar kepala. Hamzah, bukankah engkau, Abu Jahal, Khalid bin Walid, dan aku telah bersama membuat Quraisy jadi suku yang paling disegani? Semua itu berkat kerja keras dan keuletan kita berempat. Suku-suku lain iri pada Quraisy karena Quraisy memiliki kita. Ini semua gara-gara Muhammad. Hamzah tidak lagi mau minum-minum bersamaku. Betapa sepinya malam-malam tanpa Hamzah. Muhammad, engkau membuat pusing kepala orang-orang miskin, para budak, buruh kasar, dan para perempuan lemah. Engkau membuat mereka berani menentang para majikannya. Apa yang engkau sampaikan pasti sebuah sihir. Muhammad, tegakah engkau melihat para pengikutmu pergi meninggalkan tanah airnya ke Habasyah yang begitu jauh? Ini benar-benar sudah keterlaluan. Aku harus membunuh Muhammad sekarang juga, meski aku harus berhadapan dengan Hamzah. Aku akan membunuhmu dan membuat Mekah kembali seperti dulu. Setelah berpikir begitu, Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Amarahnya dengan cepat naik ke ubun-ubun. Dengan langkah-langkah yang tidak bisa diringankan, Umar berjalan cepat menuju Darul Arqam. Matanya mengandung api, dan pedangnya membara. Tidak seorang pun akan bisa menghalangi Umar jika ia sudah bertekad dengan sungguh-sungguh. Ummu Abdillah adalah seorang perempuan tua. Ia juga tetangga Umar bin Khattab. Setelah ia sekeluarga memeluk Islam, Umar suka mengganggunya. Padahal, sebelum itu, Umar cukup hormat dan bahkan menyayanginya. Saat itu, Ummu Abdillah tengah membereskan barang-barang untuk dibawa hijrah ke Habasyah. Tiba-tiba, hatinya berdebar. Ia melihat Umar bin Khattab melangkah dengan pedang terhunus. Karena tidak ada waktu lagi untuk lari ke dalam rumah, Ummu Abdillah bersembunyi di balik barang-barangnya. Hatinya berdebar tidak karuan. Tanpa sadar, ia menahan nafas ketika Umar semakin mendekat. Namun, Umar melihatnya dan berhenti. Jadi engkau benar-benar akan berangkat, wahai Ummu Abdillah? Ummu Abdillah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia heran, karena suara Umar tidak terdengar marah seperti biasanya. Ya, demi Allah, engkau telah menyakitiku dan menindasku. Aku akan benar-benar pergi ke bumi Allah hingga Allah memberikan jalan keluar bagiku, sahut Ummu Abdillah. Sesaat, Umar tampak merenung. Ini dia tetanggaku. Mereka akan pergi juga meninggalkan Mekah. Umar berpaling, menatap wajah tua Ummu Abdillah dan berkata dalam hati, begitu jauh jalan yang akan ditempuh orang tua ini, begitu sedikit barang yang bisa ia bawa. Akhirnya, Umar melangkah pergi sambil berkata parau, semoga Allah senantiasa menyertaimu. Ummu Abdillah terpana. Belum pernah Umar berlaku selembut itu sejak mereka memeluk Islam. Tidakkah engkau melihat kelemah lembutan dan kedukaan Umar terhadap kita? Tanya Ummu Abdillah kepada putranya. Apakah ibu berharap dia akan memeluk Islam? Tanya sang putra. Dia tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledai bapaknya juga masuk Islam. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah pekan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.